Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Junedi, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SMA Negeri 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Ada 3 pertanyaan yang menjadi dasar untuk merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya percaya bahwa guru sebagai pusat pembelajaran, artinya guru hanya sebagai sumber informasi utama bagi murid. Tidak hanya itu, semua murid harus mengetahui materi yang diajarkan oleh guru, tanpa disadari bahwa hal ini dapat membebani murid. Selanjutnya, nilai sebagai tolok ukur kemampuan siswa dan juga keberhasilan pembelajaran. Saya menganggap bahwa apabila siswa telah mencapai nilai KKM, maka telah menguasai pembelajaran. Dan saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang tepat berdasarkan minat dan bakat murid, sehingga yang terjadi murid kadang terlihat pasif untuk materi tertentu, serta saya kurang cermat dalam mengidentifikasi minat dan bakat murid. Akan tetapi, setelah mempelajari dan memahami isi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya mendapatkan ilmu baru sebagai seorang pendidik. Pertama, saya memahami bahwa pusat pembelajaran bukanlah guru, melainkan murid. Artinya, orientasi saya dalam mengajar adalah murid, dan murid. Kedua, saya berusaha mengetahui secara lebih mendalam mengenai karakteristik murid. Ketiga, saya mulai untuk mengubah proses pembelajaran saya secara menyeluruh tanpa harus menargetkan nilai yang harus dicapai, yang pastinya dengan metode pembelajaran yang menumbuhkan kreativitas dan inovatif. Selanjutnya, saya berusaha untuk selalu sabar dan ikhlas dalam menghadapi berbagai karakteristik murid. Karakteristik murid yang beraneka ragam tentu harus diimbangi dengan sikap sabar seorang guru untuk dapat mengantarkan murid menuju kemerdekaannya. Selain itu, saya memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas berdasarkan minat dan bakat mereka, bebas namun tetap bertanggung jawab. Yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik, murid sebagai pusat pembelajaran. Berikutnya, saya akan menerapkan metode pembelajaran berbasis lingkungan sosial atau kearifan lokal. Menerapkan sistem AMONG, pembelajaran yang menuntun bukanlah menuntut, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik pada murid. Berusaha menjadi teladan baik bagi murid dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakteristik peserta didik dengan melakukan pendekatan persuasif. Selain itu, melaksanakan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman murid, dan pembelajaran yang mengedepankan aspek budi pekerti. Jadi, kesimpulannya adalah dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara haruslah diterapkan oleh setiap guru di kelas. Guru sebagai pengarah atau penuntun yang menuntun murid mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pembelajaran tidaklah lagi berorientasi pada guru dan hasil atau nilai, tetapi berorientasi pada murid dan prosesnya. Semoga video ini dapat menginspirasi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.